Terakhir kali saya minta kita untuk ke week 8 ini ya. Kita ke week 8, lalu kita terakhir kali mendownload source code ini nih. Yang ini nih, source code ini. Ya, jadi saya download ulang, saya cancel ya. Dan kita ke hello3.html ya kan. hello3.html itu seperti ini. Nah ini dia, ini hello3.html. Dan terakhir kali kita belajar HTML, kita belajar CSS, dan kita belajar sedikit mengenai JavaScript. Jadi dalam video ini saya mau singgung mengenai JavaScript sedikit buat pengertian teman-teman sekalian. Dan coba kita perhatikan sekali lagi file hello3.html, karena di sini kita belajar JavaScript. Dan teman-teman masih ingat kan cara menjalankan program ini di browser adalah dengan kita ketik http dash atau strip server, http dash server ya. Terus kita lihat tuh program ini dijalankan seperti apa. Terus kita lihat ya, JavaScript itu akan membuat browser kita interaktif. HTML dan CSS tidak membuatnya interaktif. HTML seperti struktur, CSS seperti tata letak. Tapi kalau JavaScript akan membuat menjadi interaktif. Ya, saya klik di sini, kita lihat coba di sini hasil kerja coding kita, yaitu hello HTML tadi ya, hello3html di mana ini dia. Nah, ini saya klik di sini. Nah, jadi hello3html bentuknya cuma form seperti ini, ada submit ya. Lalu misalnya saya ketik nama saya di sini Aristo, saya submit, dan udah cuma ini aja, ada pop up kecil berjudul Hello Aristo ya, Hello Aristo. Udah itu aja ya. Coba saya reload lagi, kita lihat di sini URL-nya, alamatnya terakhirnya /hello3.html ya. Saya misalnya ketik di sini Wendy, submit. Hello Wendy, lihat alamat URL-nya tidak berubah sama sekali kan? Karena biasanya kalau reload itu ke link atau ke page yang berbeda, karena kita baru saja mensubmit data bernama sebuah nama Wendy, tapi kita lihat URL-nya tidak berubah sama sekali. Nah, yuk kita bahas yuk, apa sih yang ada di dalam kode ini ya. Form ini teman-teman yang tadi kita lihat ini, form ini adalah hasil codingan dari bagian body ini ya. Bagian body ini kita lihat ada di dalamnya form ya. Form ini akan menghasilkan kotak seperti box seperti ini, di mana form ini bisa diisi oleh user. Nah, kita lihat inputnya itu autocomplete off, maksudnya ini perintah untuk browser ya, nggak usah berusaha selesaikan apa yang kita mau ketik sendiri. Itu kan namanya autocomplete biasanya. Nah, itu off, itu jangan on ya. Autofocus maksudnya supaya kursornya ada di sini. Otomatis ketika kita akses program ini, kursornya otomatis langsung ada di dalam box, itu autofocus ya. Dan ID-nya itu name ya, ini satu atribut, key ID ya, value-nya itu name, placeholder-nya itu dispesifikasi name, memang sudah dari sananya begitu teman-teman, kita ikuti saja ya. Lalu type-nya itu sebuah teks ya. Lalu input type-nya itu berupa submit. Nah, ini masih HTML teman-teman ya. Form ini adalah HTML, tapi kita bisa lihat ya hasilnya ada di form seperti ini, formulir atau form yang harus diisi seperti ini. Nah, JavaScript-nya di mana? Nah, JavaScript-nya di sini, di bagian head ini ya. Di antara text script, open text script dan close
text script ini adalah JavaScript-nya. Welcome to JavaScript teman-teman ya. Jadi saya jelaskan sedikit apa maksud dokumen ini. Ini adalah sebuah objek yang nggak usah dipusingin. Kita tahu bahwa HTML itu seperti sebuah dokumen, seperti sebuah surat ya. Ada head-nya, ada body-nya, ada penutupnya, ada footer-nya. Nah ini objek dokumen. Titik adalah sebuah operator. Jadi titik koma aja penting ya teman-teman. Kalau titiknya hilang ini rusak, hancur semua. Untuk operator untuk mengakses objek ini, sebuah metode namanya add_event_listener atau sebuah function yang adalah metode untuk objek dokumen ini. Kita tahu ya di dalam coding baik JavaScript, nanti kita juga belajar misalnya C atau Python, misalnya tanda kurung seperti ini penting ya. Buka kurung ini akan diakhiri dengan tutup kurung ya teman-teman, dan function itu biasanya diikuti oleh buka kurung dan tutup kurung ya, dan apapun yang ada di dalam buka dan tutup kurung itu adalah argumen atau input dari function tersebut. Nah coba saya akan ke text editor di komputer saya ini. Kenapa? Karena kalau saya sentuh buka kurungnya akan ada tutup di sini. Nah, jadi kita tahu ini bukanya di sini, tutupnya di sini, ya. Misalnya ini saya sentuh di sini ya, buka tutupnya di sini, ya. Jadi misalnya saya iseng di sini ya, saya iseng misalnya function, saya buka di sini, dia nutup sendiri tuh. Saya buka saja, tutup. Nah, tinggal saya ketik apapun yang ada di tengah-tengah fungsi ini, ya, yang menjadi argumen atau inputnya teman-teman, ya. Jadi JavaScript memiliki sebuah function namanya add_event_listener. Add_event_listener ini ya akan menunggu sampai semua konten ini loaded, HTML-nya loaded. Jadi function ini berkata kira-kira seperti ini, hey browser, ya, hey browser, gue mau nunggu satu event. Gue akan menantikan satu event. Ingat kan, dalam Scratch itu ada elemen event ya. Jadi event itu sebuah peristiwa ya. Dan dalam JavaScript ini perintah ini berkata, hey browser, gua mau nunggu atau listen atau dengar satu event. Event apa? Kalau semua HTML itu sudah loaded, sudah selesai, tolong jalankan fungsi ini. Fungsi apapun yang ada di bawah ini. Nah, kita lihat ada kurung kriwil, curly braces yang buka di sini, nutupnya di sini. Ya, dan apapun yang ada di antara curly braces ini atau kurung kriwil ini tolong dijalankan. Ya. Jadi kita lihat function ini memiliki isi yang isinya juga ada function-function yang lainnya. Jadi function yang bersarang di dalam function. Nah, berikut ini objek dokumen titik query selector, artinya saya terjemahkan ya. Hey browser, tolong perhatikan elemen dalam HTML ini yang elemennya adalah form yang diakses oleh metode atau function query selector ini. Form ini yang tadi kita lihat di sini ya. Tolong perhatikan event yang namanya form ini, dan kalau form ini sampai di submit ya, gue mau dengerin, gue mau nungguin, dan sampai di submit tolong jalankan function yang parameternya kita namakan, kita sebut mau dinamakan A, B, C terserah, yang penting kita harus konsisten, kita namakan function tersebut dan jalankan apapun yang berada di dalam curly brace function ini. Dan function ini ngomong apa? Function ini bilang, tolong, ini sebuah function namanya alert, dan alert ini udah dari sananya di JavaScript. Tolong jalankan sebuah pop-up yang kita lihat tadi ya. Itu sebuah alert, sebuah peringatan atau alert ya, yang isinya adalah ada kata hello plus apapun yang di-input oleh user di dalam ID name dalam form ini ya, name ini yang merupakan
value dari key name tersebut. Jadi kalau saya ketik key name ini value-nya adalah Aristo, muncullah Aristo. Kalau key name ini value-nya adalah misalnya Wendy, ya, jadi akan muncul Wendy diakses oleh objek dokumen ini dengan metode atau function query selector ini, ya. Jadi pop up ini muncul dari function alert yang kita lihat tadi, ya. Coba kita lihat sekali lagi, ya, misalnya kita ketik lagi Wendy. Nah, ini sebuah event nih, sebuah peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh browser. Browser ini menunggu event ketika submit, muncul langsung, ya, muncul pop up yang dihasilkan oleh function alert ini, hello plus titik-titik plus sesuatu plus apapun yang dibawa oleh function query selector ini yang mengakses dokumen atau HTML kita, ya, dengan input atau parameternya adalah nama yang adalah value yang diinput oleh user. Jadi itu adalah pengenalan JavaScript. Jadi ngerti ya teman-teman, kita belajar HTML, kita belajar CSS. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman. HTML bukan bahasa pemrograman. HTML adalah markup language, seperti CSS juga markup language, ya, yang bersifat statis dan tidak bisa interaktif. Tapi JavaScript ini bersifat interaktif untuk pemrograman browser kita. Nah, terakhir, kita tahu ini berasal dari function yang kita sebut sebagai variable atau parameter untuk function ini. Nah, function prevent default ini adalah untuk begini teman-teman, ya, bahwa saya terjemahkan prevent default ini adalah maksudnya, hey browser, ya, tolong nanti kalau namanya sudah ditampilkan, nama Wendy atau nama Aristo ditampilkan, tolong jangan reload, ya, tolong supaya jangan reload, supaya kalau reload hilang semuanya jadinya, ya. Jadi tolong supaya URL-nya sama seperti begini-begini saja, ya. Dia tidak reload, dia tidak mengirim data ke server, semuanya tinggal di browser. Itu kenapa JavaScript adalah bahasa pemrograman, ya, yang client side atau browser side atau memang untuk user dan tidak dikirim ke server, ya. Nanti kita akan belajar Python yang adalah bahasa server side, ya teman-teman. Jadi ya begitulah pengenalan mengenai JavaScript yang semuanya ada di dalam tag script ini, open tag script dan close tag script.